Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film action Jackson yang rilis pada tahun 2014 dengan berbahasa Hindi. Film ini disutradarai oleh Prabhu Deva dan dibintangi oleh Ajay Devgan, Sonaki Sinha, juga Yami Gautam. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Visi adalah seorang preman jalanan di kota Mumbai yang baik hati. Kesehariannya selalu ia habiskan dengan banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Dan satu waktu, hatinya kembali terketuk ketika ia melihat seorang anak yang tidak bisa sekolah karena ia tidak diterima oleh sang kepala sekolah hanya karena ayah si anak yang tidak berpendidikan. Lalu, dengan menyandra ayah dari kepala sekolah, Visi mendatangi sang kepala sekolah yang ternyata ayahnya juga sama tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dengan penuh bersalah, sang kepala sekolah akhirnya mengizinkan si anak untuk bersekolah berkat bantuan Visi. Suatu hari, adik dari gangster di Mumbai nampak telah babak belur dipukuli oleh seseorang. Anand sebagai seorang kakak jelas tidak terima dan mencari tentang siapa orang yang berani memukuli adiknya. Tak lama, datanglah Visi yang ternyata dialah orang yang memukuli adik Anand. Dan kini, giliran Anand dan semua anak buahnya yang dihajar habis oleh Visi sampai mereka lari ketakutan. Di sisi lain, kita diperkenalkan kepada seorang gadis cantik, namun selalu mengalami kesialan bernama Kusi. Di hari itu, tak sengaja, Kusi bertemu dengan Visi di ruang ganti baju. Dan setelah pertemuannya yang memalukan dengan Visi, tak lama Kusi mendapatkan keberuntungan pertama di dalam hidupnya. Begitupun selanjutnya ketika ia kembali bertemu dengan Visi, sampai Kusi meyakini bahwa Visi adalah keberuntungan untuknya. Suatu hari, ibu Kusi mengabarkan bahwa ia akan dijodohkan dengan orang Amerika. Kusi yang ingin perjodohan itu berhasil kembali berusaha mencari Visi dengan memposting fotonya di sosial media. Dan dengan alasan sebuah penelitian kerja, pada akhirnya Kusi berhasil membuat dirinya akan selalu mengikuti kemanapun Visi pergi semata-mata untuk mengejar keberuntungannya itu. Di lain tempat, seorang pria nampak terkaget ketika ia melihat foto Visi di sosial media. Ia dengan cepat menghubungi seorang pria bernama Pedro dan mengatakan bahwa pria yang dicari oleh Xavier ada di Mumbai. Kemudian, scene pun beralih ke sebuah rumah megah yang mana itu adalah rumah dari Xavier bersama dengan adiknya Marina. Perlu kalian ketahui, Xavier Fonseca sendiri adalah seorang don internasional yang begitu ditakuti oleh kalangan kriminal. Dan apa hubungan antara Xavier dengan penemuan foto Visi yang berada di Mumbai? Makanya simak terus videonya sampai akhir ya guys. Kembali ke tempat Visi. Selama beberapa hari terakhir, di setiap kegiatannya, ia nampak terus ditemani oleh Kusi. Kusi sendiri tak henti-hentinya terus mencari kesempatan untuk mendapatkan keberuntungannya, sampai ia memasukkan pil tidur ke dalam minuman Visi yang tak lama tanpa Kusi ketahui, teman Visi yaitu Musa telah menukarnya kembali, hingga Kusilah yang menjadi pingsan karena minuman tersebut. Di hari itu, tepat perjodohan Kusi dengan orang Amerika akan dilaksanakan, di mana ketika perjodohan berlangsung, Kusi telat 1 jam. Dan ketika kembali kepada Visi, Kusi mengatakan bahwa ia telah menolak perjodohan tersebut karena kini ia merasa bahwa ia ingin terus bersama-sama dengan keberuntungannya dan juga telah jatuh cinta kepada Visi. Dan dari sejak saat itu, Visi dan Kusi pada akhirnya mulai menjalin hubungan. Beralih ke lain tempat, seorang polisi korup bernama Sirkei. Ia adalah anak buah Pedro yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Visi di Mumbai, yang menurut Pedro, Visi adalah pria yang berbahaya. Dan kini, Pedro dengan bantuan Sirkei mulai mengibar orang-orangnya untuk mencari keberadaan Visi melalui foto yang mereka miliki. Singkatnya, salah satu anak buah Pedro menemukan Visi, dan ia mulai mengikuti kemana Visi pergi. Sesaat kemudian, Anand secara tiba-tiba datang dan mulai memukuli Visi yang pada kali ini Visi hanya diam menerima pukulan tersebut sampai mereka dibubarkan oleh suara sirine polisi. Visi sendiri yang telah babak belur bergegas menaiki bajai. Dan alangkah terkagetnya ia juga saya ketika itu secara tak sengaja ia bertemu dengan pria yang mirip dengannya yang sedang berboncengan dengan Musa. Jadi, yang mana Visi dan siapa pria yang bukan Visi? Untuk itu, mari kita lanjut. Beralih ke malam hari, ketika Visi akan pulang ke rumahnya, secara tiba-tiba ia ditabrak dan ditembaki oleh Sirkei. Visi yang tidak tahu menau berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Sirkei sampai ke sebuah rumah sakit.
Dan secara kebetulan, pria yang mirip dengan Visi ada di tempat itu juga, yang dengan cepat Sirkei dan para polisi menodongkan pistol ke arahnya. Diketahui bahwa si pria tersebut bernama Jai yang memang tengah dicari oleh Pedro selama ini. Setelah mendapatkannya, Sirkei pun menyerahkannya kepada anak buah Pedro untuk dipukuli secara bertubi-tubi. Lalu, tak lama dari itu, di tengah kesakitannya, Jai yang melihat Pedro menatapnya dengan penuh amarah, seraya mengingat sesuatu hal yang menyakitkan yang sebelumnya terjadi, sampai Jai yang sebelumnya nampak diam tak berdaya, pada akhirnya menunjukkan siapa ia yang sebenarnya. Hingga dalam baku hantamnya, ia yang seorang diri mampu mengalahkan puluhan orang anak buah Pedro sampai mereka semua tak berdaya, termasuk Pedro yang harus ikut tewas di tangan Jai. Setelah melakukan pertarungan yang begitu memukau, Jai secara tiba-tiba mendatangi Visi. Keduanya pun sama-sama mengakui keheranannya terhadap kemiripan di antara mereka berdua. Namun begitu, Jai secara terus terang ingin meminta bantuan kepada Visi untuk menggantikannya menemui Xavier di Bangkok. Dan pada scene ini dapat kita ketahui bahwa Jai sebelumnya adalah seorang pembunuh bayaran dan tangan kanan Xavier, di mana alasan permasalahan antara Jai dan Xavier adalah cinta segitiga di antara Jai, istrinya, dan juga adik perempuan Xavier yaitu Marina. Dalam scene flashback, ketika itu Marina berhasil diculik oleh saingan bisnis Xavier. Oleh karena itu, Xavier mengutus Jai untuk menyelamatkan Marina. Jai, atau yang lebih dikenal dengan nama EJ dalam dunia kriminal, dengan cepat datang ke tempat Marina disekap. Kedatangannya sendiri adalah maut untuk semua orang yang ada di tempat tersebut. Dan untuk membuktikan kehebatannya, mari kita lihat setitik scene dari aksi hebatnya dalam bertarung berikut ini. Dengan gagah, Jai mampu menghabisi semua orang yang ada di sana, sampai Marina yang melihatnya untuk pertama kali langsung mengaku bahwa ia telah jatuh cinta kepada Jai dan ingin Jai menjadi miliknya. Marina adalah seorang gadis cantik dan seksi. Namun begitu, Jai pada kenyataannya tidak memiliki selera sedikit pun kepada Marina, karena dirinya yang telah memiliki pasangan, yaitu si cantik Anusa yang kini sedang mengandung anak dari Jai. Setelah penolakan yang dilakukan oleh Jai membuat Marina jadi menggila, dan ia dengan menyuruh Pedro nampak berusaha untuk menyingkirkan Anusa. Jai sendiri yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Xavier, hingga kali ini Anusa dapat terselamatkan. Dan sejak saat itu, di antara keduanya tercipta tembok yang begitu tinggi, di mana Jai berhenti menjadi tangan kanan Xavier, dan Xavier yang akan terus memusuhi Jai sampai Jai mau menikahi Marina. Singkat cerita, setelah beberapa lama kehidupan damai dijalani oleh Jai dan Anusa, sebuah tragedi pun terjadi yang ketika itu Anusa secara tiba-tiba dipukuli oleh Pedro dan anak buahnya. Pedro terus-menerus menghajar Anusa dan menusuknya berkali-kali, di mana hal itu disaksikan langsung oleh Xavier dan Marina yang nampak sedikit terhibur dengan keadaan sekarat yang Anusa alami. Itulah cerita Jai kepada Visi. Diketahui bahwa kini Anusa sedang dirawat di rumah sakit Mumbai dan akan segera melakukan operasi. Namun di sisi lain, orang-orang Xavier juga sudah mengetahui keberadaan mereka. Untuk itu, Jai meminta agar Visi mau pergi ke Bangkok menemui Xavier dan Marina agar anak buah Xavier berhenti mencari tahu keberadaan Jai di Mumbai. Visi sendiri yang melihat cinta Jai begitu besar terhadap Anusa, ia bersedia untuk membantu Jai. Dan dengan segera, ia pergi ke Bangkok dengan ditemani oleh Musa. Setelah sampai di Bangkok, Visi bergegas menemui Xavier yang baru selesai membunuh orang. Kemudian, Xavier mempertemukan Visi dengan Marina, yang mana keduanya sedikit pun tidak merasa curiga dan percaya bahwa pria di hadapan mereka adalah Jai. Beralih ke Mumbai. Belum lama Visi di Bangkok, ketika itu, Jai yang berada di Mumbai secara tak sengaja terlihat oleh Sirkei yang langsung menelpon Xavier untuk melaporkannya. Beruntung, telepon itu diangkat oleh Visi yang dengan cepat langsung memberitahu Jai. Jai sendiri yang menerima pesan dari Visi dengan cepat mendatangi Sirkei dan langsung membunuhnya dengan teknik membunuh ala EJ, di mana hal itu juga secara tak sengaja disaksikan oleh Kusi yang menganggap bahwa Jai adalah Visi.
Selanjutnya, Kusi terus membuntuti Jai sampai ke rumah sakit. Dan ketika ia melihat Jai bersama dengan Anusa, dengan segera Jai pun menjelaskan semuanya kepada Kusi, sampai Kusi tak lagi salah paham. Singkat cerita, setelah operasi kepada Anusa dilakukan, putra mereka pun berhasil dilahirkan dengan selamat, dan ketiganya kini telah pulang ke rumah. Di sisi lain, pembunuhan terhadap Sirkei sebelumnya malah membuat Xavier menjadi curiga karena ia yang tahu betul mengenai ciri khas pembunuhan Jai. Dan karena hal itu, Xavier pun langsung menyiksa Musa agar Musa mau mengatakan hal yang sebenarnya tentang Jai. Setelah mendapatkan informasi dari Musa, dengan cepat Xavier dapat mengetahui keberadaan Anusa. Hingga kemudian, Jai pun menyadari bahwa sebelum kedatangannya, Anusa dan bayinya telah berhasil diculik oleh anak buah Xavier. Beralih ke Hong Kong, Marina yang telah benar-benar frustasi memutuskan untuk menggunduli kepalanya dan mengklaim sebagai jandanya Jai. Kemudian, Marina dan Xavier nampak menemui Anusa dan bayinya. Lalu, tanpa basa-basi lagi, Marina langsung memukul kepala Anusa dengan sebuah besi. Dengan keadaan seperti itu, Xavier pun menelpon Jai di Mumbai. Dan sebuah plot twist pun terungkap bahwa sebenarnya Jai kini tengah berada di Hong Kong dan yang berbicara dengan Xavier adalah Visi. Hal itu dapat terjadi karena sebenarnya setelah operasi Anusa, Jai dan Visi langsung berganti peran kembali. Lalu, kita pun diperlihatkan bagaimana kedatangan Jai yang menjadi maut untuk semua anak buah Xavier. Untuk beberapa saat, baku tembak di tempat tersebut terjadi. Dengan pistol dan pedangnya, Jai pada kenyataannya mampu membabar habis semua anak buah Xavier tanpa sisa. Selanjutnya, Jai kini dihadapkan kepada dua bersaudara yang begitu terobsesi dengan dirinya. Keduanya berusaha untuk menyerang Jai secara bertubi-tubi. Namun begitu, Jai dengan cepat mampu menghempas Marina ke dalam kobaran api hingga Marina terbakar, dan Xavier yang menjadi tersulut emosi karena melihat keadaan adiknya yang seperti itu. Kini, hanya tinggal Jai dan Xavier. Xavier dengan penuh emosi berusaha untuk menyerang Jai. Baku hantam pun terjadi di antara keduanya. Dan nampak kebencian yang begitu besar di antara keduanya, yang pada akhirnya Jai dapat lebih unggul dari Xavier dengan terus menghajarnya tanpa perlawanan sampai membuatnya tewas dengan pedang miliknya, diiringi dengan meledaknya tempat tersebut. Jai dan Anusa yang selamat dari ledakan tersebut begitu mengkhawatirkan keadaan bayinya. Namun ternyata sang bayi telah diselamatkan oleh tangan kanan Xavier yang merasa tidak tega jika ia harus membunuh seorang bayi. Selanjutnya, di akhir scene film, di Bandara Mumbai, Jai dan Anusa bertemu dengan Visi dan Kusi yang menjemputnya. Jai dan Anusa secara terus terang meminta Visi untuk segera menikahi Kusi. Dan film Action Jackson pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Action Jackson tahun 2014. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you in the next video, and haleluya!